Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji bersama terkait konsep dasar pembelajaran. Beberapa materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait hakikat belajar, landasan konsep pembelajaran, proses pembelajaran, perkembangan konsep dasar pembelajaran, dan hasil belajar dari pembelajaran. Yang pertama adalah hakikat belajar. Hakikat belajar. Belajar merupakan suatu proses. Proses untuk terjadi perubahan tingkah laku. Proses untuk menjadi perubahan pengetahuan. Untuk mencapai sesuatu hal yang diharapkan. Berikutnya, dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Di sini ada dikatakan relatif permanen jika hasil belajar tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan apapun yang kita pelajari, namun hasil belajar tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam otak kita masih ada. Namun, cara pemanggilannya itu yang akan menjadi berbeda dengan apa yang biasa kita gunakan. Yang tidak biasa kita gunakan akan kesulitan dipanggil dalam otak. Terkadang kita mengatakan dengan istilah lupa. Berikutnya, hasil belajar ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Dalam kegiatan belajar bukan hanya mendewasakan pemikiran saja. Bukan hanya mendewasakan fungsi dari fisik saja. Tapi satu hal yang sering kali kita lupakan adalah mendewasakan hati nurani kita sendiri. 3 ranah dalam proses pembelajaran. Ada dalam pemikiran, ada dalam perasaan, dan ada dalam tingkah laku kita. Berikutnya, hakikat belajar adanya peranan kepribadian. Nah, nanti akan kita sedikit bahas dalam landasan konsep pembelajaran. Adanya peranan kepribadian maksudnya adalah berkaitan dengan mental diri, identitas diri, citra diri, terkait apapun yang menjadi tertanam dalam diri sendiri untuk dituangkan dalam konsep penerimaan pembelajaran, penerimaan pengetahuan, penerimaan informasi, dan tanggapan diri akan apapun yang didapat dari informasi tersebut. Kepribadian di sini akan lebih jauh kita bahas dalam landasan konsep pembelajaran. Tepatnya ada pada landasan filsafat. Yang pertama, meniru. Secara filosofis, kegiatan pembelajaran ada pada tahapan meniru. Kemudian memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini. Tataran meyakini adalah tataran tertinggi. Jika seluruh organ indera, jiwa, dan raga kita telah menemukan sesuatu yang benar-benar ada dan diyakini oleh seluruh umat manusia. Secara khusus diyakini oleh diri kita sendiri. Disaksikan oleh diri kita sendiri. Barulah kita akan yakin akan sesuatu hal. Kuncinya apa? Indra. Dan indra tidak hanya ada 5. Secara physically, indra itu ada 5. Input device namanya. Tapi ada indra yang lain yang seringkali kita lupakan.
rasa pada hati nurani yang seringkali kita lupakan. Itulah sebaik-baik apa yang didapatkan dari alam semesta. Komunikasi diri dengan sesuatu hal yang di luar fisik. Berkomunikasi dengan sesuatu hal yang metafisik. Bahkan lebih kecil daripada itu. Bukan hanya antara hubungan fisik dengan fisik. Tapi hubungan rasa dengan rasa. Indera itu yang harus benar-benar terkaji dalam hasil pembelajaran. Bagaimana merasakan perasaan orang lain. Bagaimana merasakan dan memahami kejiwaan orang lain tanpa harus mereka mengatakan rasa dalam diri mereka. Terutama pada diri anak-anak. Berikutnya secara psikologis itu kaitannya antara kejiwaan. Jiwa anak-anak, tidak seluruh anak mengungkapkan rasanya. Tapi guru yang cerdas adalah mereka mampu merasakan apa yang anak-anak rasakan di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Konsep sosiologis, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan diri sendiri, dan bagaimana berkomunikasi dengan luar diri. Secara psikologis, guru tidak berkomunikasi secara fisik saja, tapi harus berkomunikasi secara kejiwaan yang lebih mendalam dengan anak. Bagaimana memahami kedip mata anak dalam suatu kebermaknaan hidup mereka. Kedip mata manusia, meskipun dalam konteks gerak refleks, tapi dari sisi kejiwaan, ada gerak yang penuh makna dari kedip mata itu. Sebagai guru yang cerdas, mereka akan mudah untuk memaknai itu. Bukan hanya melihat anak-anak dari sisi psikli ataupun apapun yang harus mereka ungkapkan. Tapi sedikit banyaknya mereka akan memaknai dan memahami tingkah laku kejiwaan anak-anak dari apa yang anak-anak rasakan. Hal tersebut tanggung jawabnya ada dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendamping. Guru adalah pendidik. Dan guru adalah masa depan anak-anak. Kenapa dikatakan guru adalah masa depan anak-anak? Kembali saya akan mengatakan, dalam hal ini, saya akan mengatakan, jika pohon menjulang tinggi punya akar, maka pendidikan yang sukses dan cemerlang pun harus berdiri tegak dengan akarnya. Di mana akar itu? Untuk apa fondasi yang kuat? Untuk peradaban manusia di masa depan. Kata kunci suksesnya hidup manusia di masa depan adalah bagaimana suksesnya pendidikan guru di hari ini. Karena suksesnya pendidikan di hari ini adalah bukti dari keseriusan para guru di masa lalu. Zaman semakin berkembang, maka kebutuhan hidup manusia pun akan semakin meningkat. Bahkan diwajibkan terjadi peningkatan kualitas hidup yang jauh lebih layak daripada sebelumnya. Dari mana asalnya?
proses pembelajaran. Yang seperti apa? Yang layak, tidak pada umumnya. Dalam proses pembelajaran ini, yang harus kita pahami adalah konsep dasarnya seperti apa. Adanya konsistensi dari mulai persiapan sampai pada tahapan evaluasi. Konsisten. Apa yang harus kita siapkan untuk memfasilitasi proses belajar anak-anak. Kemudian, konsisten dari persiapan ke cara penyampaian materi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Dan keharusan tersebut bukan menjadi salah satu tolak ukur. Tapi yang menjadi tolak ukur utama adalah anak mau belajar apa. Bukan anak harus belajar apa. Keharusan dari penyampaian dan persiapan tadi adalah konteks umum. Kenapa pendidikan di saat ini menjadi integratif kurikulum? Kurikulum yang terintegrasi, tematik terpadu. Karena pada dasarnya proses pembelajaran ditujukan pada hakikat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya konsep, bukan hanya pengetahuan, tapi layak diterapkan dalam pemecahan hidup manusia di masa depan. Bukan hanya di hari ini saja. Apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran? Latihan. Latihan. Membiasakan diri. Latihan kaitannya dengan psikomotorik. Psiko itu jiwa. Motorik itu adalah gerak. Gerak jiwa. Dari mulai meniru. Kemudian imitasi. Berikutnya, manipulasi hingga pada titik naturalisasi. Tahapan itu yang memang menjadi alur kehidupan manusia. Kenapa perilaku manusia seperti ini? Bermulai dari meniru. Kemudian imitasi. Kemudian manipulasi dan akhirnya menjadi naturalisasi. Menyimpan sampah pada tempatnya. Menyimpan sampah di mana saja. Berawal dari meniru. Hingga natural. Perilaku-perilaku yang tanpa disadari, tapi itu dilakukan. Itulah hasil dari perilaku manusia dewasa yang tidak disadari. Sesungguhnya menjadi bagian-bagian dari apa yang dimodelkan oleh mereka pada pola hidup anak-anak. Sebaik-baik guru adalah memberikan contoh. Melatih dari perilaku guru itu sendiri, bukan hanya menyuruh anak untuk menjadi manusia yang benar. Tapi mengajak untuk menjadi manusia yang benar. Bukan menyuruh anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekitar, tapi mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan bersama-sama. Itulah sosok guru. Ketika hasil dalam pelatihan konsisten dari penyampaian dan persiapan tadi, maka selayaknya anak-anak akan menampilkan hasil dari pembelajaran tersebut.
Dalam kegiatan pembelajaran ada evaluasi. Guru melihat hasil dari penampilan, unjuk kerja. Bukan hanya unjuk pengetahuan saja. Tapi dari apa yang mereka ketahui, bermakna dalam hidup mereka. Bagaimana melatih mereka untuk memecahkan hidup mereka di saat ini. Sebagai bagian dari latihan untuk memecahkan masalah-masalah hidup mereka di masa depan. Siapa mereka? Anak-anak, siswa, anak didik. Inilah bagian dari ranah penting yang harus dijadikan konsep-konsep dasar dalam pembelajaran. Dari penampilan hasil belajar tadi, kemudian dievaluasi. Berikutnya, hasil belajar dari pembelajaran tersebut akan menjadi bagian dari realita hidup yang natural dan berada mengkristal dalam diri setiap individu. Anak-anak yang akan hidup di masa depan nanti. Bukan hanya diketahui saja, tapi hasil pembelajaran dilakukan sinkronisasi antara apa yang dia ketahui, kemudian dirasakan, dan dilakukan dalam hidup mereka. Jika pengetahuan dan perasaan tidak sinkron, maka jangan harap perilaku jiwa kita akan sesuai dengan harapan. Dari persiapan sampai ke penampilan unjuk kerja kehidupan manusia. Konsep dasar pembelajaran ini pada dasarnya adalah bagian bermakna yang harus disinkronkan antara konsep physically dengan konsep metafisik. Dan guru adalah model masa depan hidup manusia. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semua. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita bersama teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.